Kita berusaha untuk mengutamakan isi meskipun kita juga tetap merawat bungkusnya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana-mana berada, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya, kesehatan, kesempatan, nikmat iman. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita menjadi hambanya yang bersyukur. Kita sadar dan jujur bahwa problem yang kita dihadapi orang yang beribadah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah problem yang terkait dengan kualitas amal kita, kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita. Secara lahiriah, secara fisik kita bisa tetap bersama orang-orang muslim, berada di komunitas mereka, tercatat sebagai seorang muslim, bahkan kita mungkin menyandang status kedudukan yang mulia seperti kita jadi santri, jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh masyarakat. Namun sebenarnya kalau berbicara tentang sejauh mana tingkat keimanan kita, sekuat apa tingkat keyakinan kita, dan semantap apa kehusukan kita di dalam beribadah, sejauh mana kita bisa menikmati ibadah kepada Allah, sejatinya kalau urusan itu yang tahu hanyalah Allah, kemudian diri kita sendiri. Padahal itu merupakan isi. Banyak orang yang di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak yang tertipu dengan bungkus dan tertipu dengan kemasan-kemasan, kurang perhatian terhadap isi. Kita berusaha untuk mengutamakan isi meskipun kita juga tetap merawat bungkusnya. Maka dari itu kita sadar betul dunia dengan segala hiruk pikuknya, kemudian perkembangan dunia yang sering dikatakan itu sebuah kemajuan, kemodernan, tapi kita merasa betul bahwa itu memiliki dampak terhadap keimanan kita, dampak terhadap akhlak, dampak terhadap kekhusyukan kita. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana dampak perbuatan maksiat kepada hati kita, terhadap keimanan kita. Beliau mengingatkan kepada kita, innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau melakukan perbuatan dosa itu, maka akan terjadi bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau orang itu bertaubat, kemudian meninggalkan perbuatan dosa, kemudian memperbanyak istighfar, maka hati ini akan kembali cemerlang lagi, akan kembali bersinar lagi, kembali menyinarkan cahayanya kembali. Fa in zadat hatta ya'luwa qalbahu dzaka ar-rain alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau orang itu bertambah melakukan dosa, maka akan bertambah terus penutup hatinya itu hatta ya'lu qalbu, sehingga bisa menutupi hatinya. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan itu sebagai ar-rain, atau kalau boleh kita katakan itu sebagai kerak. Adzan ala dzam, dosa di atas dosa terus yang ditumpuk-tumpuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, tidak, demi Allah tidak demikian, barrana ala qulubihim, akan tetapi dosa itu menutupi hati mereka, maka yaksibun, lantaran apa yang mereka kerjakan. Itulah pengaruh hati kita. Oleh karena itu marilah kita banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang paling berat itu adalah menjaga kualitas ibadah, menjaga isi ibadah itu. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul qulub al-khasyiah, termasuk orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, dan Allah menjauhkan kita dari penyakit nifaq, penyakit yang menjadikan kita tidak serius di dalam urusan ibadah, hilang semangat di dalam urusan ibadah, dan kita hanya melaksanakan ibadah hanya berupa harakah jarifah, gerakan-gerakan yang luar, tetapi tidak bisa menikmati manisnya,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.